Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bidik Casting. Di session kedua ini, Bang Sul, Ya. saya ingin menyampaikan suatu kondisi. Kondisinya adalah Ivan Riana yang sekarang saya pernah bertemu, kebetulan ada pendampingan hukum di Polres Goa. Saya ketemu dan kita melihat kondisinya memang memprihatinkan. Nah, dan Bang Sul saya kira sedikit banyak tahu dengan kondisi beliau karena pasti memonitoring terus persoalan ini. Nah, Bang Sul, kondisi sekarang adalah dia bahkan sampai terlilit hutang dan informasi yang kami dengar. Oleh karena tidak jalannya warkopnya dia, kemudian perlu Anda kaji kembali tuh. yang kedua, ada beberapa bisnis atau beberapa kegiatan yang dari situ dia kemudian mengais rezeki juga menjadi terhambat karena dua-dua ditahan di dalam. Yang ketiga adalah terkait dengan beliau punya tanggung jawab. Ada anak, ada keluarga yang beliau ini menjadi tulang punggung. Maksud kira-kira jika saya minta dari hati yang paling dalam, dengan kondisi beliau seperti itu dan mungkin masih banyak hal yang mungkin Bang Sul belum terlalu dalam mengetahui itu. Kira-kira jika itu apakah masih adakah gitu bahasa halusnya masih adakah? Sedekah. Artinya ini masih adakah sudut hati yang paling dalam untuk bisa melihat persoalan itu, Bang Sul? Jujur Dinda, kalau saya pribadi sangat kasihan dengan kondisi ini dan berharap juga sebenarnya ini barang selesai dengan baik. Tetapi sepertinya yang menutup kesempatan itu adalah mereka, bukan kami. Jangan katakan kami. Kami hanya bilang silakan datang ke Satpol, minta maaf ini apa semua. Kemudian hentikan itu praktek-praktek yang diduga perlindungan. Itu aja sebenarnya. Kalaupun kau mau lakukan itu, jangan kau posting, jangan kau perlihatkan kemana-mana. Karena itu akan menjadi konsumsi. Yang dilihat, itu aja sebenarnya. Tapi kan ini keras kepala. Akhirnya memang tadi yang saya katakan bahwa karena ini betul saya adalah pelapor, tapi BMI ada di belakang saya. Ya, artinya memang membawa BMI. Ini keputusan semua itu harus hasil musyawarah. Dan memang keputusan musyawarah kemarin tetap melanjutkan karena wilayahnya dia. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Kalau dia lakukan yang kami lakukan, yang kita minta kemarin, kami akan musyawarahkan kembali. Tetapi itu permasalahannya sepertinya nggak berubah. Kalau Dinda bilang terlilit utang apa semua, kami pernah lihat videonya pada saat keluar bagi-bagi duit. Ada videonya malah syukuran bagi-bagi duit. Teman bilang, kata sebulan tanggal berapa coba cek. Dia bilang kayaknya ya. Jadi ini pada saat dia keluar karena tanggal berapa itu yang jelas setelah dia penangguhan. Atau saya sudah dapat informasinya seperti itu. Jadi saya bilang ini teman ini mereka sepertinya selalu ingin menampakkan kepada kita bahwa mereka lawan kok. Ya, seperti itu. Itu selalu. Bang Sul, begini, ada satu kondisi yang saya dapat informasi bahwa sebelumnya saya dibujuk ini sebenarnya. tidak ini. Jadi semua masyarakat menyaksikan. Betul. Ada kondisi yang kita dapat informasi bahwa dari kejadian ini yang kemudian cukup memberi pelajaran berharga buat mereka. Tetapi di awal itu sebenarnya ada keinginan untuk melakukan semua yang menjadi persyaratan yang disampaikan Bang Sul. Tetapi ini karena menjadi konsen nasional, banyak orang yang kemudian mengambil keuntungan dari peristiwa ini, berada di sampingnya, berada di belakangnya, berada di depannya. Justru itu membuat saya kesal. Ya selalu membuat dia untuk mengaku ini kan seperti itu. Jadi saya jadi kondisi ini yang kemudian mungkin saja membuat dia merasa ada teman saya, ada orang yang mendukung, bahkan ada suara presiden di belakang kemarin. Tidak, bayangkan saya pernah di WA sama temannya, mengaku temannya. Saya dimaki-maki loh subuh-subuh. Apa maksudmu suruh teman saya minta maaf? Bayangkan nih. Sampai orang itu WA juga polisi di sana, Pak Kadipnya marah-marah juga. Wah, ini gimana nih? Saya bilang, Anda ini adalah contoh orang yang justru mempersulit keadaan. Indah kalau berbicara niat baik, jauh sebelum saya melaporkan, saya sudah memperingatkan.
Saya sampai membuat video supaya saudara-saudara itu di sana legowo, termasuk si pengacaranya. Aduh. Ya, kan saya paham. Maka saya bilang, saya sepakat ini pasal portofoli proses hukum. Sepakat sekali, saya kawal ini barang sampai putus di pengadilan. Saya cuma ingatkan, jangan justru karena ini membuat kamu besar kepala, lantas kamu membuat kesaliman, mensalimi mereka, melebihi batas kemampuan. Padahal ini sudah bulian di medsos. Ya. Luar biasa itu. Dampak kepada anak-anak mereka, keluarga mereka, sudah dicopot dari jabatan, sudah jadi tersangka, ditahan lagi di kantor polisi. Tidak pernah lepas sampai di pengadilan. Sampai Sampai putusan. Bayangkan seperti itu. Iya kan? Makanya saya bilang, sebelum saya melapor saya ingatkan, sampai setelah saat melapor masih pengaduan, saya mengingatkan lagi. Tetapi justru saya dilawan, bahkan ada bahasa yang sampai ke telinga saya, Sul itu siapa? Kerja di mana? Mobilnya berapa? Jangan sampai cuma Avanza, luar biasa. Jadi saya bilang, kalau ada bahasa yang saya tangkap Bang Sul dari cerita-cerita, kalau orang umumnya bilang angin-angin ya. Ya. Itu ada bahasa, Sul itu siapa sih? Background pendidikannya apa? Ini sempat saya juga dengar. Palingan mobilnya mungkin Avanza. Iya, saya dikasih gitu, begitu direndahkannya saya, tetapi iya. Saya tetap bahwa saya tetap kasihan sampai itu hari. Justru yang saya sesalkan, justru utusan Pasakpol yang datang ke saya, utusan dari Pasakpol datang ke saya, minta saya mencabut laporan. Wow. Saya katakan begini, Pak. Utusan Pasakpol. Iya, gitu. Artinya bahwa Bang Sul ingin mempertegas laporan Bang Sul ini bukan atas suruhan Pasakpol loh. Jadi dia datang, dia bilang ini dia mau berdamai. Kalau bisa saya cabut laporan. Saya bilang kalau kamu yang datang lantas saya cabut laporan, maka akan muncul opini di luar. Betul. Bahwa saya adalah orangnya Pasakpol. Cocok. Iya, bahwa memang saya sengaja melaporkan supaya bisa saya nggak mau. Kalau saya mau dia datang, bukan bilang saya mau peluncuran, enggak datang aja minta maaf, terus bapak ketemu, saya pertemukan, udah. Tapi kan nggak mau. Justru bahasa-bahasa seperti itu yang saya dengar. Teman-teman juga ya, saya dan teman-teman juga manusia biasa, Dinda. Kalau sudah dikasih seperti itu, saya juga merasa saya juga terlalu direndahkan. Ternyata apa, saya ini sudah berusaha membantu kamu, tetapi sepertinya kau meminta untuk dikerasi, seperti itu. Jadi intinya semua tergantung hasil musyawarah BNI. Kalau teman-teman sepakat bahwa udah di situ, nah ini kan kami malah kasih penangguhan supaya dia sana tidak. Andai kata misalkan Dinda, bisa kita buat deal-dealan pada saat itu. Saya bilang tinggal mau ke 3 bulan, 2 bulan saja di dalam. Saya cabut laporan daripada ancaman 10 tahun loh. Andai kata bisa deal-dealan, tetapi kan semua mau aja yang ingin kami ikuti. Tapi ingin saya pertegas lagi bahwa memang kasus ini hampir semua orang ingin mengambil kesempatan. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke Bang Sul juga. Ada kondisi yang juga saya dapatkan bahwa kemudian dengan kasus ini orang datang ke Ivandriana menyampaikan begini Bang Sul, kalau Anda mau kasus ini selesai, siapkan uang segini. ini saya dapat informasi ini dan ternyata setelah di cross check kembali oleh Ivandriana, beliau sendiri sampaikan ternyata tidak. Dan mereka menyampaikan bahwa kami sudah bertemu dengan Bang Sul dan kami tahu orangnya seperti apa. Dan dari informasi itu, ini bahkan beberapa orang Bang Sul datang ke sana meminta sejumlah uang mengatasnamakan BNI, mengatasnamakan Bang Sul. Seolah-olah dengan itu bisa dicabut laporan. Ternyata mereka sudah dapat informasi pasti bahwa Bang Sul tidak begitu. Tetapi kita bahas lebih jauh setelah yang satu ini tetap di Bidik Casting.